Haleluya. Hari ini firman Tuhan kepada kita mengalami pemulihan dari Tuhan. Kenapa perlu dipulihkan? Siapa yang dipulihkan? Saudaraku, dipulihkan itu artinya dikembalikan kepada keadaan semula. Pada awalnya kita diciptakan segambar dengan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tetapi dosa menghilangkan gambar Tuhan itu, sehingga gambar Tuhan itu hilang, maka rusaklah hidup manusia. Itu sebabnya perlu dipulihkan. Lalu setelah kita lahir baru, apakah masih perlu dipulihkan? Iya, karena kita masih dalam daging. Karena kita masih punya kehendak bebas. Kita belum ngeroh sepenuhnya. Memang di dalam kita sudah ada roh Tuhan, tetapi di dalam kita masih juga ada daging. Maka Paulus berkata, berjuang di dalam kita. Itu sebabnya, kalau daging membuat kita rusak, perlu dipulihkan. Haleluya. Saat ini dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan. Dan goncangan itu tidak hanya melanda satu aspek saja, tetapi hampir seluruh bidang kehidupan. Hampir seluruh aspek. Akibatnya banyak orang menjadi mudah frustrasi, mudah kecewa, mudah putus asa. Tapi kita sebagai umat pilihan Tuhan katakan saya, tidak perlu cemas. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka apapun goncangan dunia ini, anak-anak Tuhan tidak tergoncangkan. Percaya? Asal benar kau anak Tuhan ya. Karena dikatakan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ibrani 12 ayat 28 berkata. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sanggup memulihkan. Sama seperti yang akan kita pelajari hari ini. 70 tahun bangsa Israel hancur dalam pembuangan. Mereka sudah tak punya harapan lagi. Tetapi kemudian Tuhan kembalikan. Tuhan pulihkan. Sehancur apapun hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan. Sehancur apapun ekonomimu, Tuhan sanggup memulihkan. Sehancur apapun keadaan satu bangsa, sepanjang bangsa itu mau berbalik. Beberapa hari ini kita belajar dari kitab Yeremia. Begitu dahsyatnya kemarahan Tuhan kepada bangsa yang meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkata bisa dipulihkan kalau berbalik, kuasa Tuhan sanggup memulihkan. Itu sebabnya Bapak Ibu, selalulah setia baca firman Tuhan. Amin saudaraku. Keadaan yang terjadi sekarang pun, itu semua sudah dituliskan. Kita tidak perlu terkejut bagaimana keadaan Israel saat ini. Kita tidak perlu terkejut. Itu sudah dituliskan. Kalau kita tahu Alkitab, kita hanya berkata Tuhan sedang bekerja. Haleluya. Mari kita baca Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Bersama-sama saja, hanya 6 ayat. Kalau disebut di Mazmur ini nyanyian ziarah, kita jangan berpikir seperti kita ziarah ke kuburan. Bukan. Nyanyian ziarah di sini dikatakan mereka sedang berjalan ke bait Allah di Yerusalem, itu ya. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Lebih kuat lagi? Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, seperti saya katakan tadi, pasal ini secara khusus merujuk kepada peristiwa kembalinya orang Yehuda dari pembuangan di Babel. 70 tahun mereka di pembuangan itu bukan waktu yang singkat. Tetapi pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Nah, dari firman ini kita belajar prinsip-prinsip pemulihan itu bagaimana. Yang pertama, pemulihan terjadi menurut cara dan waktu Tuhan. Adalah hal yang wajar kalau kita punya masalah. Mau cepat-cepat selesai masalah kita. Tetapi mari kita belajar bahwa terkadang waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Cara Tuhan bukanlah cara kita. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan bekerja sesuai caranya, bukan cara kita. Yang jadi permasalahan bagi banyak orang, ya seperti tadi. Ingin cepat-cepat sesuai dengan kemauan sendiri. Dia buat lagi deadline. Tahu deadline ya? Dia buat batas waktu. Kalau dalam sebulan ini Tuhan tidak pulihkan hidupku, udahlah, ceng. Itu deadline-nya dibuatnya. Dibuatnya batas waktu. Sesuai dengan metode yang diinginkan. Sehingga yang terlihat bukan beriman, tapi mengancam Tuhan. Beda beriman, beda mengancam. Katakan kiri kananmu, jangan ancam Tuhan. Haleluya. Kalau kau enggak pulihkan Tuhan, kalau kau enggak lakukan ini Tuhan, itu bukan iman. Itu mengancam. Tapi kalau kita berkata, firman-Mu berkata Tuhan, aku pasti sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Aku percaya, habis perkara. Haleluya. Itu beda mengancam, beda beriman. Tidak heran orang-orang seperti ini mengalami kekecewaan ketika situasi tidak berjalan sesuai yang diinginkan. Ayat 1 tadi berkata nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ketika bangsa Israel memulai nyanyian pujian ini, mereka melakukannya dengan mengingat kasih karunia Allah yang besar. Mereka ingat bagaimana mereka ditindas 70 tahun, ditawan oleh musuh-musuh mereka. Dan bagaimana Allah dengan kuasanya yang besar menyelamatkan mereka. Keadaan Sion yang dimaksud dalam ayat ini adalah tahun-tahun yang hilang tadi. 70 tahun dalam pembuangan. Waktu itu tampak seperti terbuang sia-sia. Nah, bayangkanlah di pembuangan. Nggak bisa membangun, nggak bisa bekerja untuk diri sendiri. Mereka ditindas, hilang tanpa hasil. Setelah 70 tahun berlalu, mereka tidak memiliki harapan untuk kembali ke tanah air mereka. Mereka hampir tidak percaya apa yang terjadi itu. Maka dari itu, ketika Tuhan memulihkan keadaan mereka, ketika Tuhan mengembalikan mereka ke Yerusalem, mereka takjub. Mereka takjub akan anugerah Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan. Mereka seperti orang bermimpi. Betulnya ini, kau udah kembali kita. Itu terlalu mustahil untuk menjadi kenyataan. Namun ketika akhirnya mereka sadar bahwa apa yang mereka alami itu nyata, mereka dipenuhi dengan sukacita. Mereka mengangkat hati, mereka mengangkat suara mereka dalam memuji Tuhan. Suatu hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi, ternyata dijawab oleh Tuhan dengan tiba-tiba. Artinya, Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Tuhan mampu menebus yang hilang selama ini dari hidup kita. Haleluya. Pemulihan ini nampak mustahil bagi bangsa Israel, namun sebenarnya sudah dijanjikan Tuhan. Demikian pula dalam hidup kita. Banyak hal menurut kita mustahil untuk kita dapatkan, namun sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Sebab
Tuhan mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tetap miliki harapan dan pegang teguh janji Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita harus terus-menerus mengingat bagaimana Tuhan melepaskan kita dari dosa. Bagaimana Tuhan melepaskan kita dari kegelapan. Coba bayangkan dulu saudara sebelum lahir baru bagaimana. Ada sebagai penjudi kah, pemabuk kah, ada sebagai orang pencuri kah, orang yang keras kah, orang yang dalam kutuk kah, penyakit yang gak sembuh-sembuh kah, gak ada damai kah. Bayangkan. Saudaraku, tadinya kita terhilang. Tapi oleh kasih karunia-Nya yang tidak tertandingi itu, kita diselamatkan. Jangan pernah lupakan itu. Efesus 2:8-9 dikatakan kita selamat oleh anugerah-Nya. Bayangkan kalau kita dihukum di neraka. Bayangkan kalau kita dibawa kutuk dosa. Orang tua kita miskin sampai 7 turunan miskin itu kutuk. Orang tua kita sakit, kita pun sakit. Bayangkan kalau kita tidak lahir baru. Itu pun cukup membuat kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kalaupun ini itu belum ada, hanya dengan kita selamat saja, hanya dengan kita bisa menikmati anugerah Tuhan saja, kita layak memuji Tuhan. Haleluya saudaraku. Kita sudah bebas dari hukuman maut. Dan ayat 2a dikatakan, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Tertawa dulu. Adakah alasan saudara untuk bisa tertawa hari ini? Banyak ya. Jangan ingat dulu tipisnya dompetmu. Jangan ingat dulu sakitnya hatiku oleh dia. Tak kusangka, tak kuduga. Jangan ingat dulu kredit yang sebentar lagi harus selesai deadline-nya. Batas waktunya, tertawa dulu. Haleluya. Saudaraku, waktu Tuhan memulihkan keadaan kita, hati ini ringan. Dan kita bisa tertawa alami, bukan dibuat-buat ya. Tertawa natural lah namanya. Orang gila juga tertawa, tapi nggak natural dia. Ya. Udah lepas pernya, nah, itulah dia, ya. Tetapi kita tertawa natural karena kita menikmati kasih setia Tuhan. Suatu hari akan tiba bahwa pergumulan kita selesai dan hati kita ringan kembali. Lidah kita penuh dengan sorak-sorai, artinya mulut kita penuh dengan puji-pujian sebagai ungkapan hati yang tulus. Bersyukur pada Tuhan atas apa yang telah dikerjakannya bagi kita. Bersyukurlah kita sudah diselamatkan, amin. Sekiranya pun hari ini datang bom di atas ini, kita mati, kita ke surga. Jadi nggak perlu takut. Pujian kita tadi, jangan cemas. Goncang dulu kiri kanan saudara, jangan cemas. Haleluya. Haleluya. Ayat 2b dikatakan, pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, lihat loh. Bangsa-bangsa yang berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Haleluya. Orang luar mengakui pekerjaan Tuhan dalam hidup bangsa Israel. Dan mereka mengakui Tuhan yang melakukannya. Biarlah orang-orang di sekitarmu mengakui Tuhanmu besar. Jangan jadi orang Kristen cengeng. Haleluya. Kalau kau kalah dengan sedikit masalah, katanya orang Kristen luar biasa, tetapi dia sedikit masalah, letoynya dia, itu cengeng. Kalau berjalan saja pun engkau sudah capek, kata Jeremia, kata Tuhan kepada Jeremia, apalagi berlari dengan hanya Pak Semamore ingat skedulnya. Di waktu keadaan baik seperti ini pun kita nggak bisa bersuka cita, gimana lagi kalau datang perang? Haleluya, haleluya. Nah saudaraku, biarlah orang lain melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Memang orang-orang
orang akan memiliki berbagai opini atau pendapatlah terhadap kehidupan kita. Kalau sekarang di sosial media terkenal yang namanya netizen. Suka-suka netizen ini mau bilang apa? Siapa mau bilang? Siapa mau keberatan? Kan gitu. Betul? Itulah kehidupan sekarang. Satu waktu mereka akan mengomentari kehidupan saudara. Itulah netizen. Mereka bisa memujimu sebentar, sebentar lagi dia bisa menghinamu. Namun jangan hidup untuk apa kata netizen. Jangan hidup untuk apa kata orang. Dan sebaliknya, jangan hanya menjadi komentator atas hidup orang lain. Miliki kerinduan untuk mengalami pemulihan dari Tuhan. Sehingga saat engkau dipulihkan, saat engkau mengalami pekerjaan Tuhan yang besar, orang-orang berkata, Tuhan telah bekerja melakukan perkara besar bagi hidupnya. Ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Tadi orang luar. Sekarang mereka menyadari betul itu betul. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita. Ayat ini menggambarkan pandangan orang yang mengalami pemulihan, yang mengalami pertolongan Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Ada sukacita dalam kehidupan orang yang dipulihkan. Ada sukacita dalam kehidupan orang yang mengalami pertolongan Tuhan. Jadi kalau kau sudah kehilangan sukacita, di mana Tuhanmu? Tanya dulu kiri kananmu, di mana Tuhanmu? Masih hidup kalian dalam saudara? Haleluya. Dan apa yang terjadi? Mereka sadar mengambil keputusan untuk bersukacita di dalam Tuhan yang menebus mereka. Kalau orang luar pun sudah berkata Tuhan besar, Tuhan melakukan perkara besar buat kita, ya kita layaklah bersukacita. Memang banyak hal yang membuat kita tertekan di dunia ini saat ini. Seperti saya katakan tadi, ada banyaknya kejahatan, ada perang, suhu politik yang memanas, hari ini lain, besok lain, ada penyakit yang tak tahu kita sakitnya mengerikan, kalau kita ke rumah sakit aneh-aneh penyakit orang, dan lain sebagainya. Ada dosa yang makin merajalela. Saya melihat semalam di postingan hamba Tuhan besar, ada menyelusup sesuatu yang tidak baik. Coba bayangkan jahatnya manusia itu. Dia sudah tahu itu hamba Tuhan besar. Lalu disisipkan di situ sesuatu yang najis. Betapa jahatnya manusia. Dosa merajalela. Bayangkan kalau orang klik itu. Maka kalau saudara lihat seperti itu, berpikirlah, ini bukan dia yang buat, ini menyusup orang. Kan ada namanya kecil di situ, dia yang menitipkan itu. Dia tahu yang melihat itu adalah orang-orang Kristen. Dan kalau saudara klik, jatuhlah saudara dalam dosa tersebut. Itu sebabnya berhati-hati, amin. Haleluya. Semuanya berkecamuk, menyebabkan hati kita bisa remuk. Namun kita mempunyai alasan untuk bersuka cita. Apa alasannya? Kalau kita belajar fokus pada Tuhan dan anugerahnya, maka kita bisa bersuka cita. Apapun pencobaan yang datang. Di tengah pencobaan yang datang, kalau fokus kita adalah Tuhan dan anugerahnya yang menyelamatkan kita, kita bisa bersuka cita. Bagaimanapun Tuhan telah menjanjikan sukacita kepada kita anak-anaknya. 1 Petrus 1:8 berkata, intinya, jika kita menjadikan Tuhan dan anugerahnya sebagai fokus kita, saya ulangi lagi, maka kita dapat bersukacita apapun yang terjadi di sekitar kita. Haleluya. Maka Habakuk berkata dalam Habakuk 3, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah,
hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, tinggal taiknya, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apalagi, namun aku akan bersorak-sorai. Ayat 18. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Haleluya. Tetap bersukacita karena Tuhan. Bersukacita karena keselamatan dari Tuhan. Saudaraku, kiranya hati kita dipenuhi dengan pujian. Dan kita bisa mentertawakan kebaikan Tuhan. Luar biasa kau Tuhan, dahsyat kau Tuhan. Aku masih bisa berdiri hari ini karena anugerah-Mu. Aku masih bisa beribadah hari ini karena anugerah-Mu. Aku masih bisa bernapas hari ini karena kasih karunia-Mu. Dan memang Alkitab mengajarkan kita untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan dalam Mazmur 47 ayat 1 sampai 2. Jadi yang pertama, prinsip pemulihan itu adalah cara Tuhan, waktu Tuhan, bukan cara dan waktu kita. Amin, saudaraku. Bayangkan Israel 70 tahun di pembuangan. Itu bangsa pilihan loh. Kita siapa? Itu bangsa pilihan. Ya, kita juga bangsa pilihan. Amin. Nah, yang kedua, pemulihannya datang dari Tuhan. Ayat 4 berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 4 ini menjelaskan bahwa ketika mereka berjalan pulang hingga sampai di tanah perjanjian, perjalanan mereka dari Babel pulang ke Israel itu nggak mudah. Dan sesampai di rumah mereka, mereka temui rumah mereka hancur, berantakan. Maka mereka berseru, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara lihat sesuatu berantakan, rumah tangga kah, bisnis kah, anak-anak kah, pelayanan kah, berseru seperti ayat 4 ini, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Mari dulu berseru sama-sama, 1, 2, 3. Ada dalam hidup saudara yang perlu dipulihkan? Berseru seperti ini. Tapi nggak cukup berseru, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berziarah. Mereka berjalan ke rumah Tuhan. Mereka berjalan ke bait Allah. Artinya apa? Mereka beribadah. Dan saat di perjalanan itu mereka memuji Tuhan. Itulah Mazmur yang kita baca tadi. Saudaraku, dan itulah arti sesungguhnya kehidupan kita ini. Kita menghadapi masalah demi masalah. Sambil kita terus berseru, beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Bangsa Israel sadar, Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari Babel. Tuhan juga yang akan memulihkan keadaan rumah mereka. Itu sebabnya mereka berseru kepada Tuhan, pulihkanlah keadaan kami Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, mereka setelah dilepaskan Tuhan, mereka enggak goyang kaki. Ada prinsip berikutnya, menabur, menuai, dan tetap berjalan maju. Ayat 5 dan 6 tadi, kita boleh baca sama-sama lagi, 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kenapa ini dikatakan menangis? Ketika Israel kembali ke tanah air mereka, selain rumah mereka hancur, ladang-ladang mereka juga hancur. Tanah mereka hancur, ladang-ladang kosong, tidak ada panen, tapi ada sedikit makanan. Dan ada sedikit benih disediakan Tuhan. Karena sedikit
sedikit makanan, seharusnya itu harus mereka makan supaya enaklah, kira-kira begitu. Tetapi mereka berpikir kalau dimakan semua ini, tidak ditabur di tanah benih ini, nanti apa yang kami tuai? Lalu mereka mengambil benih itu, menaburnya di tanah dengan berurai air mata. Seharusnya kami makan ini, tapi kami taburlah. Kami tanamlah, supaya bisa kelak kami menuai. Dan apa yang terjadi? Dengan keyakinan dan kesabaran mereka menunggu. Dan dalam beberapa lama, kembali ladang yang hancur tadi, ladang yang kosong tadi, mulailah hidup. Ada kehidupan di ladang. Dan tiba waktunya mereka panen. Benih-benih yang ditabur tadi diubah menjadi panen besar. Dan mereka kembali dari ladang dengan kegembiraan, membawa berkas-berkas di tangan mereka. Haleluya. Jangan izinkan kondisi yang ada menghalangi saudara untuk menabur. Kita harus melakukan kehendak Tuhan walaupun dalam keadaan susah. Tetaplah berjalan maju sambil menabur benih. Walaupun hari ini kita menjalaninya dengan menangis. Suatu hari nanti, cepat atau lambat, bila kita terus berjalan maju, maka kita pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Ada sebuah kisah nyata, mau dengar? Kalaupun saudara sudah pernah dengar, dengar lagi lah. Pada suatu hari, ini kisah nyata ya. Seorang pemuda sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia mendengar jeritan seseorang minta tolong. Ternyata ia melihat seorang pemuda sebaya dia sedang bergumul dengan lumpur yang mengambang. Dan semakin bergerak si pemuda yang terperosok tadi, semakin terperosok. Pemuda yang datang ini, yang mendengar tadi, yang mendengar jeritan tadi, sekuat tenaga memberikan pertolongan. Padahal dia pun sudah capek. Dengan susah payah, pemuda yang terperosok itu diselamatkannya. Dipapahnya dan diantarnya pulang ke rumahnya. Ternyata, rumah si pemuda yang ditolongnya itu sangat bagus. Besar, megah, mewah. Sementara dia adalah pemuda yang miskin. Dan ayah si pemuda kaya itu sangat berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya. Dan dia mau berikan uang, tapi dia nggak terima. Dia bilang, sesama manusia, selayaknya lah menolong orang yang dalam kesusahan. Haleluya. Kalau saya itu karena saya lagi kekurangan, saya terima itu. Tapi dia nggak terima. Selayaknya lah sesama manusia menolong, katanya. Nah, sejak kejadian itu mereka bersahabat. Si pemuda miskin ini punya cita-cita menjadi dokter, tapi nggak ada uang. Tapi apa yang terjadi di luar nalarnya? Ayah si pemuda ini yang ditolongnya tadi memberikan beasiswa sampai dia meraih gelar dokter. Tahukah saudara, nama pemuda miskin itu adalah Fleming, Dr. Fleming. Kemudian dia setelah jadi dokter, dia menemukan namanya obat penisilin. Nah, saudara tahu ya. Dan sementara si pemuda kaya tadi masuk dinas militer. Dan dalam suatu tugas di medan perang, ia terluka parah. Sehingga dia menyebabkan demam yang sangat tinggi karena infeksi. Pada waktu itu, belum ada obat untuk infeksi. Para dokter mendengar tentang penisilin, penemuan si Fleming tadi. Dan mereka menyuntik dengan penisilin yang merupakan obat penemuan baru itu. Apa yang terjadi? Berangsur-angsur demam akibat infeksi itu reda. Dan si pemuda kaya tadi pun yang militer itu sembuh.
tahukah saudara siapa nama pemuda itu? Dia adalah Winston Churchill. Itu Perdana Menteri Inggris yang terkenal karena kepahlawanannya dalam melawan Jerman di Perang Dunia Kedua. Kita simak kembali ya. Dalam kisah ini kita dapat melihat hukum menabur dan menuai. Fleming menabur kebaikan, menolong pemuda kaya yang terperosok tanpa meminta imbalan. Tapi Tuhan bekerja, si orang tua pemuda kaya menyekolahkan dia dengan beasiswa sampai sekolah dokter. Ia menuai kebaikan. Dan cita-citanya terkabul. Fleming menemukan penisilin yang akhirnya menolong jiwa Winston Churchill. Tadinya ayah si Winston ini menabur kebaikan dengan memberi beasiswa kepada si Fleming. Dan anaknya sembuh. Benarlah Kejadian 8 ayat 22. Selama bumi masih ada, tidak berhenti musim menabur dan dingin dan panas, siang dan malam. Jadi jangan katakan, sudah cukup aku menabur. Teruslah menabur dan teruslah menuai. Haleluya. Kita akan menuai apa yang kita tabur. Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 7. Mungkin saudara menangis saat menabur. Tapi saudara lihat, teman saudara itu nggak ada lagi apa-apanya. Kasihlah sekilo beras. Mungkin nggak seberapa bagimu. Sakitnya hatimu terhadap seseorang. Tapi kau menabur doa. Aku mengampuni dia Tuhan. Dianya yang salah. Tapi aku yang harus rendah hati. Itu menabur kebaikan. Haleluya. Haleluya. Kata menabur memiliki pengertian memberi sesuatu. Dan kata menuai berarti menerima sesuatu. Pengertian sederhana ini memberi sesuatu terlebih dahulu. Maka akan menerima sesuatu. Nah tadi bangsa Israel menabur dengan mencucurkan air mata. Ini memiliki pengertian. Saat kita memberi, kita nggak enak mungkin. Kita bergumul, aku pun masih kurang. Tapi kita lihat seseorang butuh. Itu menabur dengan air mata. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Ada jiwa yang tertekan. Lalu kita menabur berdoa dengan air mata. Dia nggak kenal kita, kita pun nggak kenal dia. Atau kita kenal dia, tapi kita tahu kalau kita layani pasti ditolaknya. Tabur doa dengan air mata. Haleluya. Menabur di tengah penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan akan menuai dengan sorak-sorai atau menerima berkat Tuhan. Seperti bangsa Israel tadi. Masih hancur. Benih masih harusnya untuk dimakan. Tapi karena memikirkan tuaian ke depan, maka ditabur juga walau dengan air mata. Haleluya. Saudara berkata, sudah lama aku menabur. Belum dapat juga. Mengapa kita sudah menabur tapi belum menuai? Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi, jadi kenapa menabur belum menuai? Pertama belum waktunya, habis perkara. Haleluya. Ya. Sama halnya petani yang menanam padi. Kalau belum datang waktunya dipaksa panen, apa yang terjadi? Nggak bisa. Harus waktunya. Dipaksa pun masih muda, bisa saja kalau bahasa kami di kampung sana bisa dibuat tipa-tipa. Tapi berapa lama kita makan dari tipa-tipa, kan gitu. Nggak tahu saya bahasa Karonya, bahasa Niasnya apa. Tapi padi muda itu digongseng dia enak memang, tapi nggak selamanya itu bisa makanan pokok. Hasilnya tidak akan memuaskan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menabur, belum menuai, berarti belum waktunya. Kedua, kenapa? Karena jadi lemah. Lemah itu yaitu menunjukkan kita tidak konsisten. Awal-awalnya kita semangat, tapi makin lama, udahlah. Ditabur pun nggak adanya itu. Nggak konsisten. Kita harus terus-menerus menabur.
kesetiaan kita. Tidak lemah. Amin. Dan selanjutnya kenapa belum menuai? Ada pencuri. Siapa pencuri? Ya iblis. Yohanes 10:10a. Dia curi berkat kita dengan penyakit. Dia curi dengan kerugian. Dia curi dengan kehilangan. Dan kalau saudara baca Maleakhi 3:8-10. Bahwa kalau kita mengembalikan persepuluhan kita, itu ibarat pagar dalam ladang kita. Perhatikan. Kami harus mengajar dari firman, amin. Saudaraku, hasil ladang bisa bagus, tapi kalau tidak dipagari bisa diambil pencuri. Tapi apabila dipagari datang pencuri atau ingin merampas, dia nggak bisa. Jangan biarkan pencuri mengambil taburan saudara. Tuhan saudara. Haleluya. Kalaupun saudara dengar berbagai pengajaran di sana sini, saudara back to the Bible. Itu najolonya itu kembali pada firman. Saya melakukan firman ini sejak saya lahir baru tahun 91. Dan melayani sejak 93, berarti 30 tahun. Saya tetap percaya pada firman. Haleluya. Haleluya. Apa saja yang akan kita taburlah apa yang ingin kita tuai. Galatia 6 ayat 1, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan, kalau mau menuai kebaikan, tabur kebaikan. Kalau mau diberkati, belajar memberkati orang. Kalau mau diperhatikan, perhatikan orang lain. Sebab Matius 7:12 berkata, sama-sama kita baca, Matius 7:12. Sedikit lagi masih sanggup? Matius 7:12, 1, 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Jadi, apa yang perlu kita tabur dalam hidup ini? Beberapa inti hari ini. Yang pertama, tabur pikiran rohani. Apa saudaraku? Ayat 2, pikirkanlah dari Kolose 3, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikiran rohani datangnya dari Tuhan. Maka taburlah pikiran kita dengan perkara yang datang dari Tuhan. Hari ini apa yang datang? Firman. Tabur dalam pikiran. Tuhan, pulihkan keadaanku. Tuhan, berkati hidupku supaya aku bisa memberkati. Maka hal itu akan membawa kita kepada kemenangan. Dan kita akan menuai berkat dan pertolongannya pada waktunya. Jangan tabur pikiran duniawi dalam pikiran saudara. Tabur pikiran rohani. Perkara di atas. Kalau itu bukan perkara di atas seperti Filipi 4 ayat 8 minggu lalu disampaikan Pak Gembala. Kalau itu bukan tentang Yesus, jangan pikirkan. Tabur pikiran rohani. Yang kedua, tabur kasih. Haleluya. Karena kekristenan dikenal dengan perbuatan. Dalam Matius 22 itu yang pertama, yang utama kasih kepada Tuhan. Yang kedua, kasih kepada sesama. Nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang, aku sama Tuhan. Sama orang, no way. Nggak ada. Kalau kita berkata, aku orang Kristen, aku mengasihi Tuhan, harus juga mengasihi, jangan katakan yang ke lautlah kau, jangan. Itu dibilang Tuhan memang ya, sama Yeremia ya, yang ke mautlah katanya. Tapi itu Tuhan, kita bukan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat kita menabur kasih dalam kehidupan kita, kita dimampukan untuk mengasihi sesama. Kita baca Mazmur 41 ayat 2-4. Mazmur 41 ayat 2-4. Dapat? 1, 2, 3. Berbahagialah awalnya. Ayat 2 anakku. Oke. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya.
Sehingga engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Inilah janji Tuhan. Saat kita menabur kasih, Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Dia pun menyatakan kebaikannya dalam hidup kita. Haleluya. Perhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan kita pada waktu celaka. Kalau orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan luputkan kita. Tuhan lindungi kita. Tuhan pelihara nyawa kita. Haleluya. Adakah orang lemah di sekitarmu? Banyak ya. Lemah iman kah? Lemah ekonomi kah? Lemah fisik kah? Perhatikan, amin. Dan yang terakhir, menabur materi. Firman Tuhan juga berkata, selain 2 Korintus 9, semua kita tahu 2 Korintus 9 ya. Orang yang menabur sedikit akan. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 3, 17 sampai 18. Ayat terakhir ya. 1 Yohanes 3, 17 sampai 18. Sama-sama, 1, 2, 3. Kalau bisa semua membaca, kita baca semua, kecuali yang tidak bisa. Hidupi. 1, 2, 3. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Gedung-gedung di Gajah hancur luluh dalam satu malam. Kekayaan bisa lenyap dalam satu malam. Kalau engkau punya dan ada orang yang perlu ditolong, tolonglah dengan belas kasihan. Haleluya. Taburlah yang ingin kita tuai. Untuk menuai buah yang baik, mulailah menabur benih-benih kebaikan. Mulailah menabur pikiran rohani. Kalau ada orang tidak sesuai dengan keinginan kita, pikirkan perkara rohani. Ada apa dengan dia? Apa yang bisa ditolong? Paling tidak doalah kalau belum bisa berbuat apa-apa. Dan jangan waktumu, jangan kasih deadline sama Tuhan. Jangan kasih batas waktu sama Tuhan. Tuhan yang punya waktu, amin. Kulakukan yang baik Tuhan, kau yang bekerja. Tabur kasih, bila ada tabur materi. Lakukan hal tersebut, maka kita akan menuai perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan telah sediakan. Alamilah mujizat penuaian, amin. Alamilah pemulihan yang luar biasa, amin. Yang terakhir sekali, hal ini berlaku dalam menabur benih Injil. Bukan hanya materi, bukan hanya kebaikan yang lain, tetapi benih Injil. Injil adalah benih yang saudara miliki. Haleluya. Setelah kita dibebaskan dari dosa, setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita harus pergi ke segala penjuru, ke ujung bumi, menabur benih. Kita harus menjangkau yang terhilang. Jangan kita terhilang lagi. Katakan kiri kananmu, jangan kau terhilang lagi. Bisakah terhilang lagi? Bisa. Kayak bangsa Israel kan bandel dia. Kan dibuang lagi 70 tahun. Saudara baca Yeremia itu. Tuhan gak kompromi dengan dosa. Bandel kau ini bagianmu, kata Tuhan. Bertobat kau ini kupulihkan, katanya. Haleluya. Kita yang sudah ada benih Injil, jangan sampai itu hilang. Tetapi pakai itu, tabur lagi benih Injil itu, jangkau orang terhilang bagi Yesus. Tuhan akan menumbuhkan benih yang kita tabur. Kalaupun hari ini kau bersaksi kepada 1, 2, 3, 10 orang, gak ada satupun yang berhasil, jangan kecewa.
Pada waktunya Tuhan bekerja, amin. Benih yang ditabur itu Tuhan ubah menjadi panen besar. Karena memang pada waktunya dikatakan firman Tuhan, pada hari-hari terakhir tuaian besar akan terjadi. Saudaraku, dari segala penjuru orang-orang akan datang ke gunung Tuhan untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Saya dan saudara yang bertekun melakukannya, kita dipulihkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya kita dipulihkan, banyak hidup orang lain juga mengalami pemulihan. Itu tujuannya, kita dipulihkan. Katakan, saya dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Amin. Benih sudah ada padamu, tabur benih itu. Di mana ditabur? Di keluargamu yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan. Di sekelilingmu, di komunitasmu. Kau tidak kebetulan dipertemukan Tuhan di komunitas itu. Tabur benih Injil. Tidak perlu kau membacakan ini ayat firman Tuhan, tapi bersikaplah baik. Berkatalah baik. Berpikirlah baik sesuai firman. Cari solusi dari firman Tuhan, jangan dari pikiran duniawi. Jangan dari hikmat setan-setan beberapa minggu lalu. Jangan dari nafsu duniawi, nafsu manusia, tapi hikmat dari sorga. Hikmat dari sorga itu pertama-tama dikatakan pendamai, penurut, peramah, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Kalau ada di situ orang berdosa, ada orang benar, jangan berpihak kepada dosa, berpihak kepada kebenaran. Itu hikmat dari atas. Itu hikmat sorga. Jangan berpihak kepada orang yang ingin merusak, berpihak kepada orang yang ingin membangun. Haleluya. Firman Tuhan berkata, aku akan mengirimkan kepadamu orang-orang yang ingin membangun. Dan aku akan memberikan mereka keluar orang-orang yang ingin merusak engkau. Kalau ada di komunitasmu, misalnya engkau kepala geng di situ. Hanya engkau orang benar di situ. Ada 5 di situ geng, anggota geng itu. 4 enggak orang benar. Tetap berdiri dalam kebenaran. Haleluya. Engkau ada di satu grup mahasiswa, para mahasiswa. Ada 10 di situ. Di kelompokmu itu ada 10 orang, engkau orang benar. Tapi ada 1 di situ mengatakan yang benar. 9 mengatakan yang salah. Jangan berpihak pada yang salah, berpihak pada yang benar. Sesuai dengan firman, itu hikmat sorga. Itu hikmat dari atas. Baca Yakobus itu yang sudah kita pelajari. Haleluya saudaraku. Mari kita saling membangun, amin. Saudara lihat teman saudara lemah, jangan malah merusak imannya. Bangun dia dari firman Tuhan. Benih yang ada padamu. Jangan sia-siakan benih yang sudah ada itu. Haleluya. Tabur yang baik, maka tuai. Lalu saudara berkata, yang baiknya ku tabur, kok yang susah yang datang. Galatia tadi, karena bisa saja saya lemah. Bisa saja kita lemah. Ku tabur pun yang baik, yang jahat juga yang datang, lalu lemah. Atau memang dicuri setan, yang manapun itu. Hari ini, kalaupun engkau sudah melakukan yang baik, tapi yang tidak baik datang, jangan salahkan Tuhan. Haleluya. Jangan salahkan siapapun. Back to the Bible. Berarti belum waktu Tuhan. Bukan berarti kau sudah menabur yang jahat, lalu datang yang jahat. Jangan kutuki dirimu. Bisa introspeksi, tapi jangan sampai engkau menjadi terpuruk. Menjadi hancur. Tuhan sudah selamatkan kita, terutama itu membuat kita bersuka cita, amin. Kalau ada Bapak Ibu Saudara sudah menabur kebaikan, sudah menabur kerja keras, sudah menabur segala kerendahan hati, belum juga datang tuaya, jangan mundur. Haleluya. Selama bumi masih ada, hukum tabur menuai terus ada. Siang dan malam itu tetap ada. Kecuali kau seperti Joshua, hei berhenti. Saudara katakan ke matahari, berhenti dia 5 hari. Kalau ada seperti itu, bedalah itu.
Tapi selagi masih ada bumi ini, seperti Kejadian berkata, saudaraku, hukum tabur menuai tetap bekerja. Amin. Haleluya. Selama bumi masih ada. Masih adakah bumi? Nah, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai. Itu berarti jangan bosan menabur. Jangan bosan menabur. Menabur kebaikan, menabur kasih, menabur materi, menabur pikiran rohani. Apapun yang ingin saudara tuai, kasihkah, perhatiankah, uangkah, apapun itu. Jangan berhenti, waktunya akan datang. Amin. Haleluya. Kuatkan hatimu. Prinsip-prinsip pemulihan ini bekerja dalam hidupmu. Alami pemulihan dari Tuhan, tapi lakukan bagianmu. Mari kita bangkit berdiri.